langsung menduduki kursi-kursi yang sudah disediakan. Bapak Ibu bisa dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu, atau untuk rekan-rekan media yang ingin mengambil foto terlebih dahulu. Sedikit rapat dikit Pak, rapat dikit Pak. Berdiri. Foto ketiga dia. Pak, turun Pak. Kasih angkat tangan Pak. Pak, angkat tangan. Angkat tangan boleh. Jangan tangan, jangan tangan. Pak, boleh Pak, boleh Pak. Ini Pak, bisa Pak. Baik, kita akan lanjutkan dulu ke kegiatan berikutnya teman-teman sekalian. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu. Baik, rekan media sekaligus Bapak Ibu sekalian dan juga seluruh tamu undangan. Pada pagi hari ini kita akan memulai serangkaian acara peluncuran line up dan juga squad dari Timnas Amin untuk pemilu 2024. Nah, mana nanti acaranya akan berisikan pembacaan nama-nama sekaligus akan ada beberapa sambutan dari bapak-bapak dan juga ibu yang ada di depan. Sebelum kita akan segera masuk ke inti acara, terlebih dahulu mari kita akan membacakan sekaligus memanggil mungkin untuk sisa yang masih duduk ya, terlebih dahulu sebentar. Baik, Oke, kita akan lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu sebelum memulai untuk ke inti acara, maka kita akan bersama-sama untuk berdiri dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dan juga Bapak Ibu sekaligus tamu undangan bisa berdiri terlebih dahulu. Berdiri ya, jangan enggak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah
Hadirin bisa kembali duduk di tempatnya. Rekan-rekan media, Bapak Ibu dan tamu undangan sekalian, mari kita langsung masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus pengumuman nama-nama yang bergabung dalam skuad Timnas Amin untuk Pemilu 2024 yang akan dibacakan langsung oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Kepada Bapak Anies dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Pak Muhaimin Iskandar, calon wakil gubernur, calon wakil presiden. Biasa di Jakarta, wakil presiden Indonesia dari partai PKB, Nasdem, kemudian PKS, Koalisi Perubahan, yang didukung juga dengan Partai Umat dan Partai Musuh. Para hadirin, teman-teman media yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada semua baru dari perjuangan kita untuk menghadirkan perubahan di Indonesia. Perjalanan perjuangan ini sudah panjang, dan di dalam perjuangan ini sudah begitu banyak pribadi-pribadi yang terlibat, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Semua bergerak untuk sebuah perjuangan, sebuah ikhtiar yang diharapkan nanti menghadirkan perubahan yang dirasakan sebagai wujud hadirnya kesetaraan, hadirnya rasa keadilan. Nah, perjalanan sampai ke sini bukan perjalanan yang sederhana, berlika-liku, tidak selalu mulus, tapi kita tidak melewati jalan pintas, dan kita tidak potong kompas, apalagi potong konstitusi. Kita jalan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, tapi itu semua kita lewati dengan keseriusan, dengan keikhlasan, dengan kerja keras kolosal yang melibatkan ribuan bahkan jutaan orang yang bekerja selama ini. Karena itu kami selalu sampaikan ketika ditanya siapa kapten dari Timnas, saya selalu sampaikan kapten-kapten kita ini sesungguhnya ada di kampung-kampung, ada di desa-desa, ada di komplek-komplek, ada di berbagai tempat, karena mereka yang bekerja untuk menghadirkan perubahan, garda terdepan untuk menjangkau semuanya. Dan koalisi perubahan ini bukan sekedar koalisi politik, bukan sekedar koalisi transaksional, tapi ini adalah gerakan moral berbasis pada prinsip, berbasis pada nilai perubahan. Dan terbentuknya Timnas Amin yang ini nanti akan diumumkan bukan berfungsi mengkotakkan, bukan berfungsi untuk menentukan siapa di dalam, siapa di luar. Ini adalah untuk memenuhi persyaratan dari KPU, di mana pasangan harus memiliki tim pemenangan. Karena itulah kemudian yang selama ini sudah ada menjadi tim pemenangan, itu jalan terus, itu tidak berubah, itu masih bergerak terus. Yang di sini adalah formalisasi karena kita harus memenuhi persyaratan KPU. Jadi ketika ini diumumkan, itu bukan ini baru mau kerja. Selama ini timnya sudah bekerja begitu banyak di banyak tempat. Ini adalah persyaratan yang harus kita penuhi. Karenanya sesudah kita ditetapkan kemarin, maka kita umumkan hari ini. Ini sebagai rangkaian, karena ini bagian dari persyaratan yang ditetapkan. Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh relawan, seluruh kader partai yang selama ini bekerja bersama, jalan terus. Berada nama di dalam atau di luar, itu adalah formalitas di dalam memenuhi persyaratan. Tapi kerja kita bukan ditentukan posisinya ada di mana. Kerja kita ditentukan bahwa setiap kali ada kesempatan jangkau semua, jangkau semua. Dan ini
sebagaimana sebuah tim sepak bola. Tim sepak bola itu ada line up-nya. Betul ya? Siapa posisinya apa. Tapi ketika sudah bertanding, bola mengalir kemana saja, maka ambil bola itu. Tendang bola itu, oper bola itu. Dan bisa total football, bisa macam-macam cara mengaturnya. Jadi ini adalah line up yang harapannya akan bisa memperluas gerakan, bukan malah mempersempit gerakan perubahan. Lalu kita juga ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa perjalanan panjang tidak dilewati oleh kita berdua sendirian, tapi ini adalah bersama-sama dengan semuanya. Karena itu kami ingin menyampaikan rasa hormat, rasa terima kasih pada semua yang bergerak bersama, dan insya Allah terus bergerak bersama sampai ikhtiar perubahan ini ditakdirkan akan terjadi di Republik ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami menganalogikan timnas ini seperti skuad dalam sepak bola, dan berharap kerja bersama di sini nanti akan bisa terwujud dengan baik. Dan kami meyakinkan kepada semua bahwa pertandingan yang nanti akan dihadirkan adalah pertandingan yang fair play, pertandingan yang penuh dengan sportivitas, pertandingan yang penuh dengan semangat kebersamaan, sebuah pertandingan di mana ada lawan, tapi semua adalah teman dalam demokrasi. Lawan dalam sepak bola adalah teman dalam olahraga, dan itulah prinsip yang kami terus akan bawa di sini. Izinkan dalam kesempatan ini kami akan memperkenalkan nama-nama yang berada di dalam timnas Amin. Kapten timnas, namanya Kapten Bapak Marsikal Madya Muhammad Saudi. Beliau adalah punya riwayat sebagai peraih Adi Makayasa tahun 84, peraih Anugerah Bintang Dharma. Beliau asal dari Malang, lulusan Akademi Angkatan Udara 84, dan beliau adalah seorang pilot jet tempur F-16 dengan rekam terbang 4.000 jam terbang F-16. Dan beliau adalah pernah menjadi kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, SAR, Basarnas ya namanya. Jadi ini adalah Top Gun-nya kita di sini. Tom Cruise ya. Top Gun di Indonesia, mudah-mudahan kita akan membawa kita terbang makin tinggi. Dan dengan pengalaman beliau sebagai Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan, insya Allah beliau akan bekerja bersama untuk sama-sama menyelamatkan bangsa Indonesia dari bangsa Indonesia. Beliau adalah kapten. Kemudian co-kapten pertama adalah Bapak Sudirman Said. Beliau adalah seorang aktivis anti korupsi. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri SDM 2014-2016. Kita lulus cum laude sama-sama, Pak. Kemudian beliau adalah salah satu pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia dan pejuang kemanusiaan, salah satu pimpinan BRR ketika PMI, asli dari Brebes, Jawa Tengah. Kemudian co-kapten berikutnya adalah Bapak Thomas Trikasih Lembo. Thomas Trikasih Lembo, beliau adalah ekonom senior dari Indonesia, lulusan dari Universitas Harvard Amerika, seorang profesional yang banyak malang melintang di dunia
investasi, perbankan dalam negeri dan luar negeri, sempat menjadi Menteri Perdagangan 2015-16, lalu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM 2016 sampai 2019. Berikutnya adalah Co-Kapten Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Beliau adalah seorang tokoh politikus senior, Ketua Umum pertama PKS pada tahun 2002 hingga 2003. Asli beliau adalah dari Lampung, Provinsi Lampung, dan beliau adalah alumni Universitas Indonesia. Co-Kapten berikutnya adalah Dr. Hajah Nihayatul Wafiro. Beliau tokoh penggerak perempuan, aktivis Kongres Ulama Perempuan Indonesia, anggota DPR RI. Beliau adalah lulusan dari IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, dan beliau alumni dari Universitas Hawaii, Amerika Serikat, dan Universitas Gadjah Mada. Sebelum berada di wilayah politik, beliau merupakan aktivis dan akademisi. Yang berikutnya, Co-Kapten Bapak Muhammad Azrul Tanjung, SE, MSI. Dia adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Beliau juga seorang peneliti sekaligus akademisi dengan fokus pada pengembangan ekonomi syariah. Kemudian yang berikutnya adalah Kiai Haji Nasirul Mahasin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran Rembang. Beliau pernah menjadi wakil bupati di Rembang tahun 2000 hingga 2005. Bahkan kiai asal Rembang, Jawa Tengah. Dan Gus Mahasin ini pengasuh pondok yang mungkin kita lebih kenal di luar adalah adiknya, namanya Gus Bahak. Beliau adalah kakak kandung dari Gus Bahak. Satu-satunya di antara kita yang bisa manggil Gus Bahak dengan panggilan Bahak. Kalau yang lain harus manggilnya Gus Bahak. Kemudian yang berikutnya adalah Co-Kapten Leontinus Alva Edison. Boleh berdiri, Pak Leon. Beliau adalah co-founder Tokopedia. Ini beliau pemuda asal Pontianak, Kalimantan Barat. Hobinya bersepeda, jelajah cycling series, sebuah kompetisi balap sepeda yang mendapatkan lisensi dari Union Cycling Internasional, Indo Organisasi Sepeda Seluruh Dunia. Dan Leon ini, Pak Leon ini adalah co-founder Tokopedia, perusahaan startup karya bangsa, dan banyak di antara kita merupakan pengguna dari Tokopedia itu. Kemudian Pak berikutnya Co-Kapten Bapak Yusuf Muhammad Marta. Dia adalah Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama. Berikutnya adalah Co-Kapten KRT Haji Lebdonegoro Anom Suroto, atau biasa dikenal dengan istilah Ki Anom Suroto. Beliau adalah seorang budayawan senior. Beliau saat ini sedang berada di Solo, tidak memungkinkan untuk hadir pagi ini, tetapi beliau akan menjadi salah satu co-kapten di sini, salah satu dalam sangat dihormati, dalam paling senior, penerima anugerah nama Leddo Carito dari Keraton Surakarta, dan lahir dari keluarga pedalang. Beliau mendalang sejak usia 12 tahun, mendalami 5 dunia, 5 benua, asal Klaten, Jawa Tengah, dan beliau salah satu tokoh paling aktif untuk mendorong perubahan yang berasal dari Solo. Berikutnya Co-Kapten
Muhammad Jumhur Hidayat. Beliau adalah aktivis pergerakan dan pemberdayaan rakyat, ya, pernah menjadi kepala BNP 2 TKI tahun 2007 hingga 2000. Dan beliau adalah Federasi Serikat seluruh Indonesia, seluruh Indonesia, ini Pak Jumhur Hidayat. Berikutnya adalah Kiai Haji Maksum bin Abdullah Fakih Langitan. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Langitan Widang Tuban, namanya Kiai Maksum. Beliau putra bungsu dari Kiai Haji Abdullah Fakih almarhum. Beliau adalah seorang ulama, seorang alim, pendidik, dan aktif di kegiatan kepesantrenan. Dan pengurus ya, dan pengurus PBNU. Kemudian ko-kapten berikutnya adalah Bapak Dr. Suyoto. Beliau adalah Bupati Bojonegoro 2 periode 2008 hingga 2018, pernah membawa daerahnya menjadi percontohan pada ajang Open Government Partnership, Subnational Government Program, atau percontohan pemerintah daerah yang terbuka. Pernah menjadi rektor dan dosen di Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, itulah kapten dan ko-kapten di dalam jajaran kami. Adapun Sekretaris Jenderal adalah Ibu Novita Dewi. Beliau adalah seorang woman trainer dan Direktur Utama Jakarta Experience Board, lalu Peraih Chief Marketing Officer of the Year tahun 2022 dan 2023. Dan di bawah kepemimpinan Ibu Novita, Jakarta Experience Board mampu mengubah Jakarta Tulisindo yang selama bertahun-tahun merugi, membukukan laba berturut-turut 3 tahun berikutnya. Beliau adalah mahasiswa berprestasi di UNS Solo dan lulus sebagai mahasiswa terbaik dan predikat cum laude pada waktu itu. Bendahara umum yang menjadi bendahara di sini adalah tokoh sepak bola asal kali, Bapak Gede Widiade. Beliau adalah pengusaha, beliau adalah aktivis di dalam dunia persepak bolaan, memimpin saat ini 7 klub liga dari berbagai kasta kompetisi. Dan di bawah kepemimpinannya pada saat memimpin Persija menjadi juara di tahun 2018 yang pada waktu itu legendaris karena 3 kemenangan dibukukan pada tahun yang sama di tahun 2018 pada saat Pak Gede memimpin Persija pada saat itu. Beliau lapangan sepak bola di seluruh wilayah Indonesia yang mengizinkan anak-anak Indonesia untuk berlatih di lapangan-lapangan yang berstandar FIFA beneran yang dimiliki oleh karena beliaulah yang selalu menjadi rujukan kami kalau bicara soal rumput. Jadi orang yang paling tahu soal rumput. Ada keramaian rumput itu. Rumput tetangga. Nah, ini line up dari pimpinan si Anies. Kemudian tim hukum. Kita memiliki ketua tim hukum nasional yaitu Bapak Ari Yusuf Amir, pengacara senior yang berpengalaman menangani perkara sengketa di Mahkamah Konstitusi, pernah menjadi kuasa hukum dari berbagai perkara-perkara. Ada catatannya di situ. Dan keluarkan ini slide-nya. Pak Ari Yusuf, bisa dilihat situ Pak Dr. Ari Yusuf Amir. Nah, inilah sudah beli dari Baris. Inilah Bapak sekalian Timnas Amin yang nanti akan berinteraksi langsung dengan berbagai urusan yang terkait dengan ikhtiar pemenangan. Dan ini juga
menandai bahwa secara formal dalam kaitan dengan KPU berinteraksi dengan timnas. Tetapi kerja semua yang selama ini ada yaitu jalan terus seperti biasa. Karena itu saya minta kepada seluruh barisan relawan terus kerjakan yang sudah dikerjakan, terus tuntaskan yang sedang direncanakan, dan terus pastikan menjangkau semua. Karena ikhtiar kita saat ini sudah memasuki babak baru di mana KPU telah menetapkan. Dengan demikian apa yang diikhtiarkan selama beberapa waktu ke depan telah Allah bukakan pintunya, sehingga kita masuk kepada babak baru. Dan penetapan Timnas Amin ini bagian dari keharusan formalitas yang keharusan administrasi yang harus kita tuntaskan. Insyaallah atas izin Allah Timnas Amin ini insyaallah bisa dimenangkan. Dari perjuangan untuk perubahan di negeri ini benar-benar bisa kita tuntaskan, dan kita berharap dengan niat yang tulus, dengan usaha yang maksimal, dengan tawakal kepada Allah, insyaallah akan dilancarkan, diridhoi, dan perjuangan ini diberikan kemudahannya. Demikian pengenalan dari kami atas jajaran Timnas Amin. Semoga ini semua memberikan informasi yang lengkap pada seluruh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan atas sambutan sekaligus pengumuman dari nama-nama line up skuad Timnas Amin untuk pemilu 2024. Sekarang saatnya Bapak Anies Baswedan, Gus Imin dan juga Kapten untuk melakukan simbolis memegang bersama jersey Amin sekaligus pemasangan ban kapten dan menunjukkannya kepada rekan-rekan media. Kami persilakan untuk Kapten untuk berdiri di tengah-tengah Pak Anies dan juga Gus Imin. Silakan untuk terlebih dahulu jersey dipegang bertiga Bapak. Jadi ini jersinya, berpegang Pak Kapten. Ini jersinya di depan, gambar depannya. Kemudian di belakangnya ada sponsor-sponsornya. Jadi jersey ini ada sponsor utama, ada co-sponsor. Ini adalah sponsor utama, co-sponsor. Kemudian kita ingin membawa Indonesia pada adil dan makmur. Ada pastinya di bawahnya untuk semua, bukan adil dan makmur untuk sebagian. Jadi ini jersey ini kami serahkan kepada Pak Kapten. Terima kasih. Oh ya, boleh. Balik. Punggungnya kita tunjukin. Kiri, belakang tunjukin. Kita madep ke depan, kita tunjukin. Lihat, di belakang nih, belakangnya datang ya. Kelihatan Timnas. Kalau ibu-ibu soalnya pakai lengan panjang, bajunya pendek. Oke, siap ya kelihatan Timnas. Silakan untuk diambil dulu berarti untuk foto nama belakangnya rekan-rekan media. Kemudian mungkin silakan Bapak setelah ini adalah untuk sesi pengenaan ban kapten. Kemudian, nah ini tanda sebagai kapten. Kanan dong. Popda. Tangannya bertiga. Silakan rekan-rekan media yang mengambil gambar terlebih dahulu. Pak, kanan dulu Pak. Kanan Pak. Pak, tengah aja Pak. Tengah Pak. Tengah yang manis. Tengah Pak. Yang kiri berikan Pak. Pak, bawa. Baik, silakan kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan. Silakan Bapak. Jadi Bapak sekalian, penetapan kapten dan co-kapten ini sudah kita tuntaskan, tapi dalam perjalanan
rombongan tim ini akan terus mengalami penambahan, akan terus mengalami keikutsertaan yang lebih banyak lagi. Jadi ini adalah satu awalan yang insya Allah akan kita teruskan berjalan lebih jauh. Secara administrasi dimasukkan ke KPU dengan nama Ketua Umum, Ketua Pelaksana, dan para ketua. Itu catatan administrasi di KPU-nya nanti. Ketua Umum Pak Saugi, Ketua Pelaksana Pak Sudirman Said, dan para ketua. Inilah kapten dan co-kapten. Demikian penambahan untuk penjelasan. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak Anies Baswedan atas sambutannya. Kita beralih sekarang kepada sambutan dari Kapten Timnas Amin untuk pemilu 2024 yang akan disampaikan oleh Kapten Shogi. Silakan ya atas sambutannya. Kapten. Mohon izin Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Capres dan Pak Cawapres, kemudian seluruh co-captain, ada Partai Nasdem, Partai PKS, PKB, Partai Umat, Partai Masyumi, lengkap ini sudah. Jadi pertama saya berterima kasih kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin yang memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Kapten Tim Nasional Amin. Jadi saya yakin dengan didampingi oleh co-captain yang hebat-hebat ini, ya tadi sudah disampaikan sama Pak Anies, beliau ini adalah orang-orang hebat dan pandai di bidangnya masing-masing. Saya yakin dengan kolaborasi sinergitas untuk semua captain dan co-captain yang jumlahnya co-captain ada 12, didampingi sekretaris dan bendara, saya yakin bisa membawa tim pemenangan Anies ini tuh bisa menang. Yakin kita? Bismillah, mudah-mudahan dukungan masyarakat semua. Saya yakin, apalagi rekam jejak Pak Anies dan Pak Muhaimin ini, dan selama ini yakin kita masyarakat akan memilih perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Capres bahwa dalam kesebelasan ini kita harus bermain yang benar, yang fair, ya, tidak boleh curang. Mudah-mudahan dengan kemampuan kita semua, insya Allah kita bisa membawa pasangan Amin ini untuk melaju sampai menjadi presiden dan wakil presiden. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten Syawi atas sambutannya. Akan kembali dilanjutkan oleh sambutan dari Bapak calon wakil presiden Republik Indonesia Gus Muhaimin Iskandar, sekaligus untuk memimpin doa bersama. Silakan Gus Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada seluruh timnas, terutama kapten dan pro kapten. Yang saya hormati Pak Capres, Pak Anies Baswedan, beserta seluruh pimpinan-pimpinan partai yang hadir. Tentu kita akan menghadapi pertandingan sepak bola yang sengit. Kita harapkan para penonton terus menikmati pertandingan secara live. Kalau ada yang nakal, tolong disorakin. Kalau ada yang nekling, tolong disorakin. Kalau ada yang main curang, tolong disorakin. Gunakan kamera Anda semua untuk memotret supaya keluar kartu kuning atau merah untuk pemain yang nakal. Dan kepada wasit, tolong sertifikat FIFA digunakan sebaik-baiknya. Kalau Anda wasit merangkap bermain sekaligus pemain, saya tidak segan-segan melaporkan ke FIFA. Jadilah wasit yang objektif, jadilah wasit yang benar-benar bisa membawa hasil pemilu yang membanggakan. Yang kita perjuangkan ini adalah pemilihan umum yang legitimate, pemilihan umum yang diakui dunia, pemilihan umum yang diakui rakyat, pemilihan umum yang melahirkan pemerintahan yang bisa ditaati secara langsung oleh rakyat. Sehingga mutlak bagi kami, pemilu harus jujur, adil, bebas, rahasia.
Yang kita pertaruhkan dalam pemilu adalah sebuah produk hasil yang baik, melahirkan demokrasi yang baik, sekaligus ketaatan rakyat untuk bersama-sama menjadi bagian dari pembangunan nasional. Selamat kepada Timnas Amin. Kita yakin dan percaya Timnas Amin beserta seluruh timnas yang ada di seluruh Indonesia akan mewujudkan kemenangan Amin untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Saya melampaui Gus Mahasin untuk memimpin doa. Apakah saya lanjutkan atau kita persilahkan ke Mahasin saja? Sekali ini kita berdoa ya. Sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu wahidul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa, Engkaulah penentu segalanya. Wujudkanlah bangsa kami menjadi bangsa yang adil, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera untuk merata seluruh anak bangsanya. Ya Allah, wujudkanlah perubahan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, seutuh-utuhnya, agar kami menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang unggul, dan mengatasi bangsa-bangsa lainnya. Ya Allah, ya Karim, ya Mujibas Sa'ilin, kabulkanlah doa kami, menangkanlah amin untuk Indonesia yang lebih baik, menangkanlah amin untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, menangkanlah amin untuk keadilan dan pemerataan. Ya Allah, menangkanlah amin untuk kebahagiaan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Ya Qawiyyu ya Matin, ikfina syarrul zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin, ikfina syarrul zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin, ikfina syarrul zalimin. Ya Allah, kami yakin orang-orang yang zalim akan Engkau hentikan dengan kekuatan-Mu. Lindungilah kami dari orang-orang yang zalim. Lindungilah kami dari orang-orang yang fasik. Lindungilah kami dari orang-orang yang curang. Lindungilah kami dari seluruh orang-orang yang berbuat jahat. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Imin yang sudah memimpin doa bersama. Semoga doa yang sudah dipanjatkan bersama bisa menemani perjalanan skuad dari Timnas Amin dalam perjalanannya mengikuti kompetisi pemilu di tahun 2024. Kini saya mengajak untuk rekan-rekan media untuk bersiap karena kita akan membuka sesi tanya jawab dengan media. Mungkin untuk sesi tanya jawab akan kita batasi 2-3 pertanyaan saja dan harap untuk mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian menyebutkan media, nama dan juga pertanyaannya secara langsung. Mungkin bisa dipersilakan dulu kepada Mbak ini ya. Selamat siang Pak Anies, Caimin, dan Timnas. Saya Tia dari SCTV. Yang pertama, kenapa memilih Pak Syawgi untuk menjadi ketua tim? Apakah memang dari Timnas ini membutuhkan sosok militer untuk menjadi kapten Timnas? Lalu yang kedua, nanti kan ada pengambilan nomor urut. Nah nanti apakah ada rangkaian acara seperti arak-arakan dan harapannya mendapatkan nomor urut berapa? Dan yang ketiga, ini kan sedang ramai isu soal kecurangan pemilu. Dari Timnas nasional sendiri menanggapinya seperti apa? Apakah sudah ada antisipasi terkait dengan hal ini? Terima kasih. Jadi Bapak Syawgi ini kita pilih karena beliau memiliki kemampuan kepemimpinan yang amat baik, memiliki kemampuan manajerial yang amat baik, kombinasi leadership dan manajerial. Dan kita ingin agar ketua ini atau kapten ini benar-benar bisa mengelola semua sumber daya yang kita miliki. Bekerjanya efisien, efektif, mencapai tujuan. Jadi beliau
punya pengalaman di dalam kegiatan pengelolaan SAR, punya pengalaman di dalam memimpin yang deretannya panjang. Kalau Anda lihat di CV-nya, itu pengalaman kepemimpinannya panjang, di hampir semua tempat menjadi pemimpin. Kemudian beliau juga mengerti tentang bagaimana mengelola organisasi yang cukup besar. Jadi itulah sebabnya pilihannya jatuh kepada Pak Saugi. Dan kita berharap dengan pengalaman yang beliau miliki, berharap dengan jaringan yang beliau miliki, akan punya kontribusi yang sangat besar di dalam ikhtiar pemenangan ini. Itu ya. Kemudian soal kecurangan. Saya rasa yang disampaikan oleh Pak Cawapres tadi sudah benar. Yuk kita lakukan pengawasan partisipatif semesta. Seluruh rakyat ikut mengawasi, ikut memonitor. Setiap HP adalah pengawas kampanye. Setiap HP adalah pengawas pemilu. Dan setiap HP itu adalah keterlibatan kita, tanggung jawab kita. Jadi saya mengajak kepada semua untuk ikut mengawasi supaya pertandingan ini berjalan dengan fair. Dan kita semua menginginkan ketika hasil nanti keluar, maka hasilnya diterima oleh semua dengan baik karena pertandingannya sportif. Pertandingan sportif itu semua akan terima hasil dengan baik. Lalu terkait nomor urut, ya kita berharap kalau bukan 1, 2 ya 3. Itulah kira-kira harapan kita. Kalau nggak 3 ya 2, kalau nggak 2 ya 1. Yang buat kita paling penting itu bukan nomornya, insya Allah urutannya menang, itu yang penting. Nah, kita kepengen urutannya nanti, ya gitu ya. Oh, rangkaian tidak, kami sederhana saja, kita tidak ada rangkaian khusus. Dan ini bukan bagian dari aktivitas kampanye juga. Jadi kita sederhana aja nanti datang. Hanya jajaran tim kita aja dengan seluruh pimpinan-pimpinan partai dan tim pemenangan. Oke, cukup ya. Satu lagi mungkin, silakan.